2261 pergi atau tidak 10. Tapi bagaimanapun juga, Su Zijin adalah orang yang dia cintai sejak kecil. Gu Qingqing adalah putri kandungnya, tetapi Su Zijin telah ada di setiap jejak pertumbuhannya dari bayi yang menunggu untuk diberi makan sampai sekarang. Dia tidak bisa mengatakan bahwa lebih penting daripada hubungan darah, tetapi dia sama sekali tidak bisa menyerah. Sepertinya Su Zijin telah melakukan sesuatu yang berlebihan sebelumnya karena dia takut kehilangan cinta ayah dan ibunya. Yang salah adalah di Wei Mei, di keluarga Gu, tidak ada hubungannya dengan anak-anak. Tentu saja, dia tidak ingin putri kandungnya terus menderita. Bagaimanapun, keluarga Su mampu menghidupi keluarga Su. Jika bisa, ia berharap Su Zijin dan Gu Qingqing bisa menghilangkan keterasingan. Kemudian kedua orang itu dipelihara bersama-sama. Li Hongrui pada saat ini, Su Zongsu dan Su Zijin diam-diam merencanakan pembunuhan Gu Qingqing di perbatasan barat daya. Dia pikir, masalah terbesar Su Zijin hanyalah karena persaingan dengan Gu Qingqing di tempat kerja. Dia cemburu karena cinta. Ini semua masalah kecil, selama Anda menjelaskannya, Anda harus baik-baik saja. Nyonya, Anda baik-baik saja. Pria itu melihat wajah Li Hongrui memucat dan lapisan tipis keringat keluar dari dahinya. Li Hongrui menggelengkan kepalanya. Dia berpikir sejenak dan berkata lagi, "Jangan katakan siapapun tentang masalah ini. Tuan tidak bisa, ada yang bisa, busuk sampai ke perut. Pada saatnya nanti, saya akan memberitahu Tuan sendiri." Li Hongrui mengangguk lalu melambaikan tangannya. Petik 2 titik titik titik. Pergilah. Petik 2. Li Hongrui meredakan emosinya. Ketika dia kembali dengan mobil, dia memikirkan sepanjang jalan. Ketika masalah ini diselidiki, dia harus berdiskusi dengan suaminya. Dan juga pasti akan memberitahu Gu Qingqing. Hanya saja, Wu Weimei sangat sulit ditangani. Lagi pula, ia masih menjadi ibu mertua Leng Xicheng. Sebelumnya, ia dan suaminya diam-diam menghentikannya oleh Leng Xicheng. Di sisi lain, dia juga takut menyakiti perasaan Su Zijin. Tapi jika tidak ada yang bisa dia lakukan, dia pasti tidak bisa menerimanya. Harus memikirkan cara yang lebih baik. Ketika dia sampai di rumah, dia secara tidak sengaja melihat mobil Su Zongsu diparkir di halaman. Hari ini masih pagi, biasanya dia sedang bekerja jam segini. Ketika dia meletakkan tasnya, dia bertanya, "Di mana Tuan?" Pelayan itu berkata, "Tuan, di ruang baca." Petik 2. Li Hongrui mengangguk dan langsung mengganti sepatunya. Ia bersyukur karena hanya ada mobil suaminya dan tidak melihat Su Zijin. Tapi tidak disangka, hari ini kebetulan mobil Su Zijin mogok. Ia kembali dengan mobil Su Zongsu dan berada di ruang kerja. Pintu ruang baca tidak ditutup. Li Hongrui sebelumnya mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan teman-temannya dan mungkin makan malam di luar. Mereka tidak berharap dia akan kembali lebih awal. Dan apa yang sedang dibicarakan di dalam tentu saja adalah urusan Gu Qingqing. Terdengar suara Su Zijin. "Ayah, terakhir kali Gu Qingqing si jalang ini melarikan diri." Meskipun sekarang Gu Qingqing dilindungi oleh Leng Xicheng, tapi kabarnya Leng Xicheng dan keluarganya berselisih, jadi dia diusir oleh Paman Leng dan juga menarik pengawal posisinya. Pada saat ini, jika kita menemukan Gu Qingqing, mencari waktu yang tepat, dan membuat kecelakaan lagi, kita pasti akan membuatnya mati mengenaskan. Bahkan di seberang pintu, dia bisa mendengar suara Su Zijin yang kejam dan Leng Rui. Namun, segera terdengar suara suaminya, yang membuatnya pingsan. "Jangan khawatir, tunggu saja. Sekarang angin terlalu kencang. Setelah beberapa saat, jangan khawatir. Ayah pasti akan merencanakan ini dengan baik kali ini dan tidak akan meleset." 2262 pergi atau tidak 11. Li Hongrui tercengang. Awalnya dia mengira bahwa hal yang paling keterlaluan yang dilakukan terhadap keluarganya adalah membantu putrinya mencari masalah, memisahkan dia dan Ni Zining, dan bahwa keluarga Liu menipu Gu Qingsan untuk menikah dan menipu lebih dari 1 miliar yuan, sehingga penjamin Gu Qingsan masuk penjara. Tapi keluarga Gu pantas mendapatkannya. Jangankan soal ganti anak, katakan saja kalau mereka tidak serakah, mereka juga tidak bisa melakukan ini. Tetapi di masa lalu, namun, dia masih terlibat dalam hubungan dan uang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka benar-benar membeli pembunuhan. Ketika polisi datang ke rumah untuk bertanya, dia terus menyembunyikannya. Dia mengira itu hanya kecelakaan kecil.
Bahkan jika Gu Qingqing tahu bahwa Gu Qingqing hampir mati, ia tidak memikirkan suami dan putrinya. Ia merasa bahwa mereka hanya merencanakan perangkap kecil. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa mereka benar-benar melakukan hal seperti itu. Terutama suara Su Zijin, bahkan jika dia berpikir gadis kecil berkepala keras dan arogan, dia jelas mendengar nada bicaranya yang keras. Dia tidak bisa menyangkal lagi. Meskipun Su Zijin tidak tahu latar belakang aslinya, tapi hatinya sudah gelap, dia benar-benar ingin membunuh orang lain lagi. Mungkin mentalnya benar-benar telah berubah. Ternyata dia menemukan bahwa hal semacam ini, paling olok-olok, membujuk putri dan suaminya untuk berhenti, dan mungkin juga membantu mereka menutupi dan memberikan nasihat. Tapi sekarang, begitu tahu bahwa Gu Qingqing adalah putrinya, suasana hatinya langsung berubah dalam sekejap. Terutama ketika dia mendengar suaminya masih membantu Su Zijin, dia sangat marah dan panik, dan tiba-tiba dia mendorong pintu dan masuk. Apa yang kalian lakukan? Begitu pintu terbuka, kedua orang di dalam pintu tentu saja terkejut. Saat ini, Su Zijin tidak tahu bahwa ibunya diam-diam telah menemukan kebenaran, tetapi dia sedikit terkejut. Su Zongsu pun marah ketika melihat pelayan itu. Apa yang kalian lakukan? Nyonya pulang tanpa pemberitahuan. Kalian, maukah kalian melawan Gu Qingqing? Su Zongsu langsung menyorotkan pelayan itu dan berkata, masih belum turun. Pelayan itu segera meminta maaf dan pergi. Ia segera menutup pintu dan memastikan apakah pintunya tertutup rapat. Lalu dia menoleh. Apa kamu juga bertanya di depan pelayan? Ibu, kenapa kamu kembali? Setelah Su Zijin berbicara, dia masih membantu, tetapi Li Hongrui mendorongnya. Li Hongrui menatap Su Zijin. Tampaknya untuk pertama kalinya dia merasa bahwa putrinya, yang telah dibesarkan selama lebih dari 20 tahun, begitu asing untuk pertama kalinya. Meski semuanya tampak familiar, tapi semuanya tampak berbeda. Su Zijin sedikit merinding oleh mata ibunya. Ia pun bertanya, Ibu, ada apa kamu? Apa kamu sakit? Ia mengabaikannya dan hanya menatap Su Zijin dengan mata tajam. Apa kamu merencanakan pembunuhan Gu Qingqing di perbatasan sebelumnya? Su Zongsu mengerutkan kening dan berkata, ini aku, sang Xia terlalu ceroboh, bagaimana dia bisa melakukan hal semacam ini? Racun harimau tidak memakan anak-anak, bahkan jika Gu Qingqing bukan putri mereka, itu juga nyawanya. Li Hongrui sedikit sedih. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Su Zijin tidak terlalu mengecewakan, dia mengira ibunya mengecewakan mereka. Ibu, ayah juga ingin membantu aku melampiaskan amarahnya. Diam, Li Hongrui berteriak. Kalian masih ingin menikah dengan Gu Qingqing. Aku tidak mengizinkannya. 2263 pergi atau tidak 12. Dua alis Su Zongsu mengernyit lebih dalam. Hua-hua, ada pepatah yang benar-benar disampaikan. Sekarang Leng Xicheng adalah orang yang paling sombong. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melawan Gu Qingqing, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Begitu dia tahu bahwa Gu Qingqing berada di barat daya, kami akan mengirim orang untuk bergerak, dan keluarga Su kami tidak akan pernah damai di masa depan. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati dan tidak akan membiarkan Leng Xicheng mengambil alih. Anda tidak sehat, kembalilah dan istirahatlah. Tiba-tiba, bantu ibumu untuk kembali beristirahat. Mendengar Su Zijin, Li Hongrui baru menyadari bahwa seluruh keluarga Su terganggu karena Su Zijin. Mereka berpisah dari Dafang dan memiliki rasa curiga terhadap Leng Xicheng, dan hubungan keluarga Ni juga berakhir karena takdir antara dua generasi muda. Belum lagi dengan Gu Qingqing, sekarang mereka telah menjadi musuh hidup dan mati. Semua karena Su Zijin, semua karena dia. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan tangan Su Zijin, dan menunjuk ke wajah Su Zijin dengan marah. Dia saja akan mengatakan, kamu bukan putri kami, tapi dia baru saja mengatakan, kamu. Tangannya gemetar di udara, dan seluruh tubuhnya baru jatuh ke tanah tanpa terkendali. Li Hongrui awalnya memiliki tekanan darah tinggi, dan jantungnya tidak terlalu baik. Dia pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya dan sekarang masih dirawat. Mereka menyembunyikan hal-hal ini darinya karena takut dia akan dirangsang. Petik 2 tanda seru petik 2. Ibu, ibu, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ambulans dengan cepat melaju ke rumah sakit dan memasuki ruang ICU. Su Zijin dan Su Zongsu masih menunggu dengan cemas di luar.
Su Boqian dan istrinya juga menerima surat itu dan segera melakukan konstruksi ke sana. Su Zipei kebetulan berada di Yancheng hari ini. Setelah pergi ke pemberitahuan, dia langsung membatalkan kegiatan yang tidak penting, dan keluarganya berkumpul di luar ruang penyelamatan. Tidak lama kemudian, Nizining dan Ibu Suri Zhen juga datang. Begitu mereka sampai di koridor, mereka melihat Su Zijin yang tampak cemas. Begitu melihat dirinya datang, Su Zijin tidak bisa menahan diri lagi dan memaksanya untuk berhenti. Ia menangis di pundaknya. Tidak peduli seberapa bencinya dia pada Gu Qingqing, dia masih sangat khawatir pada Li Hongrui. Apalagi jika Nizining memiliki persepsi yang lebih rumit tentang Li Hongrui sebelumnya, dia masih sedikit khawatir ketika mendengar bahwa dia sakit kritis. Atau Zhen Xiaoya yang bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah beberapa hari yang lalu masih terlihat baik-baik saja? Meskipun Su Zongsu tidak menangis seperti Su Zijin, tapi dia jelas sangat cemas. Ia menundukkan kepalanya dan merokok dengan ganas. Dokter mengatakan dia mengalami pendarahan otak dan masih terselamatkan. Begitu mendengarnya, Zhen Xiaoya tidak tahu bagaimana menghiburnya. Setelah beberapa saat, dia hanya berkata, "Aku dengar, pengirimannya tepat waktu, seharusnya tidak ada masalah. Orang baik punya cara sendiri." Sekelompok orang tidak berbicara. Setelah menunggu beberapa saat, lampu ruang ICU padam. Mereka pun segera membungkuk dan bertanya, "Dokter, bagaimana situasinya?" "Wei, Ai mengirim tepat waktu, dan operasinya berhasil." Setelah mengucapkan sepatah kata pun, semua orang menghela napas lega, dan dokter segera berkata, "Tapi sekarang dia masih koma, area pendarahannya masih relatif besar, dan tekanan kraniumnya juga sangat tinggi. Sekarang kita lihat apakah dia bisa bertahan 72 jam ini." Setelah mengatakan itu, hati sekelompok orang kembali tegang. Li Hongrui segera didorong keluar, dan dia membawa ventilator ke unit perawatan intensif. Mereka hanya bisa menunggu di luar. Di tengah malam, Su Zongsu dan Su Zijin masih menunggu. Semua orang pulang untuk beristirahat. Su Zongsu masih merokok di samping. Su Zijin menunggu dan tiba-tiba agak aneh. Mengapa ibu bereaksi begitu besar terhadap masalah Gu Qingqing? 2264 pergi atau tidak 13. 0 Terkadang, intuisi manusia cukup mengerikan. Setelah dia memiliki kekayaan ini, dia segera pergi untuk menyelidikinya. Tidak perlu repot-repot. Meskipun Li Hongrui menyembunyikan masalah ini dan tidak mengungkapkan sedikit pun kepada mereka, orang yang dia cari hanyalah bawahan keluarga Su. Dia bahkan tidak perlu memeriksa apapun. Selama dia membuka ponsel ibunya dan melihat catatan komunikasinya, semuanya akan mengerti. Dia dengan cepat menemukan orang yang sering berbicara baru-baru ini, dan dengan cepat menemukan pria itu lagi. Li Hongrui memberitahu dia untuk tidak mengungkapkan informasi apa yang telah dia periksa. Tetapi Su Zijin mengancam, dia tidak berani menolak. Dia tidak berani melanggar Li Hongrui, hanya mengatakan bahwa dia telah memeriksa kondisinya dengan asisten dokter sebelumnya dan pergi ke pusat tes DNA. Ketika berbicara tentang tes DNA, Su Zijin mengerti semuanya. Pengalaman hidup adalah sebuah kelahiran waktu. Begitu terungkap, semuanya akan berakhir. Tidak heran ketika baru saja pulang, Li Hongrui begitu ekspresif. Dia merasa bahwa mata Li Hongrui menatapnya tidak seperti menatap putrinya, tetapi seperti musuh. "Kapan ibuku memintamu untuk menyelidikinya?" Pria itu ragu-ragu sejenak, tapi Wei kemarin sakit. Setelah hasilnya keluar, dia juga memerintahkan saya untuk merahasiakannya. Tidak ada yang bisa mengungkapkannya, termasuk kamu dan Tuan Su. Petik 2. Jadi, selain kamu dan ibuku, tidak ada yang tahu tentang ini. Pria itu mengangguk dan menenangkannya lagi. "Aku hanya diperintahkan untuk pergi ke pusat tes DNA. Aku tidak tahu siapa dan siapa yang ingin melamar istriku." Segera setelah hasilnya keluar, itu disegel dalam amplop, dan kemudian dimasukkan ke dalam kantong dokumen untuk disegel. "Saya tidak melihat apa-apa." Su Zijin menoleh dan mencari tas ibunya lagi. Seperti yang dia katakan, tas itu berisi tas dokumen dan amplop yang sepertinya baru saja dibuka. Dia berkata dengan ringan, "Aku percaya padamu. Karena kamu berjanji pada ibuku, masalah ini tidak bisa dikatakan keluar, jadi aku berharap selain aku, ibuku dan kamu, tidak ada orang keempat yang mengetahui masalah ini. Jika ketahuan olehku." Pria itu memohon ampun.
Tidak berani, tidak berani. Aku benar-benar tidak berani. Baguslah kalau kamu tahu. Suara Su Zijin sangat dingin. Jika Zijin berani bicara sembarangan, saya akan berpikir tidak bisa berbicara seumur hidupmu. Setelah itu, dia mengeluarkan kartu bank dari dompetnya. Ada 300.000 yuan di dalamnya, dan kodenya 6, menyarankan kamu pergi dari Yancheng. Aku tahu, aku tahu. Pria itu mengambil kartu itu dan segera pergi. Setelah Su Zijin pergi, dia segera menelepon orang kepercayaannya lagi dan berkata, "Jaga dia, jika dia melakukan sesuatu yang aneh, kalian akan segera melakukannya. Dia tidak akan meninggalkan bahaya tersembunyi, tetapi dia tidak akan segera bertindak pada saat ini, agar tidak mengejutkan." Sekarang ibunya sudah tahu latar belakangnya, hanya dia yang tahu. Awalnya dia masih khawatir dengan penyakit ibunya, tapi sekarang dia merasa jika ibunya tidak sadar, mungkin itu bukan hal yang baik. Setelah tes DNA selesai, dia segera kembali ke rumah sakit. Su Zongsu masih ada di koridor, matanya merah. Melihatnya, dia hanya mendongak dan bertanya, "Kemana kamu pergi? Ada sesuatu. Bagaimana ibu?" Su Zongsu menenangkan. Sebelum Wei Yai mengatakannya, tiba-tiba terdengar suara dari dalam. Itu Li Hongrui, dia bangun. 2265 pergi atau tidak, 14. Nol benar, dia dengan jelas melihat jari Li Hongrui yang tertidur terus bergetar, dan dia tampak berjuang dengan susah payah. Tuhan tahu betapa terkejutnya dan paniknya Su Zijin saat melihat situasi ini. Di pagi hari, tidak, beberapa jam yang lalu, dia masih sangat berharap ibunya akan bangun lebih awal, tetapi sekarang ibunya mengetahui identitasnya. Dia lebih suka ibunya berbaring di tempat tidur seperti ini sepanjang hidupnya dan tidak akan pernah bangun, dan dia akan merawatnya seumur hidup. Tapi ibu sudah bangun. Jika dia mengatakan semua latar belakang, pikirannya penuh dengan berbagai tindakan pencegahan, Su Zongsu telah memanggil dokter dan perawat. Melihat dokter perawat membuka pintu dan masuk, jantung Su Zijin sudah berdegup kencang. Ia hampir memaksa untuk mengusir perawat dan dokter itu. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa berdiri di luar dinding kaca dan melihat staf medis yang sibuk di dalamnya. Apa yang harus dilakukan? Jika ibu bangun tidur pasti akan mengatakan, apa yang harus ia lakukan? Haruskah kita membiarkan ayah pergi dulu, atau haruskah kita memikirkan cara untuk menutup mulut? Su Zijin sangat cemas, keringat di dahinya keluar, kedua tangannya mengepal, dan kukunya masuk ke dalam daging. Setelah menunggu cukup lama, dokter dan perawat keluar. Su Zongsu segera berjalan mendekat. "Bagaimana? Apa istriku baik-baik saja?" Wajah dokter itu sedikit serius dan sedikit menyesal. "Sayang sekali, pasien mengalami stroke pasca operasi. Tidak jelas apakah ini bersifat sementara atau jangka panjang. Staf medis kami akan memperkuat perawatannya dan berusaha untuk membuatnya pulih lebih awal." Stroke, meskipun Su Zongsu dan Su Zijin telah lama memikirkan kemungkinan ini, hal itu masih terjadi, dan Su Zongsu tidak dapat menerima untuk sementara waktu. Hanya Su Zijin yang menghela napas lega dan bertanya, "Dokter, apakah saya menderita stroke di seluruh tubuh, memihak atau setengah badan?" Dokter itu berkata, "Seluruh tubuhku. Tapi tidak perlu terlalu khawatir. Di usia seperti Bibi Li, kemungkinan untuk pulih lebih besar, tetapi tingkat penyembuhannya berbeda, dan dia masih harus terus dirawat di rumah sakit." Mengapa dia tidak khawatir? Dia sangat khawatir. Alangkah baiknya jika ibu bisa terus seperti ini. Dokter dan perawat masih melakukan tes dan setelah tes selesai, mereka mendorongnya ke unit perawatan intensif. Li Hongrui masih belum bisa bernapas sendiri, dengan ventilator, berbagai tabung yang ditancapkan di sekujur tubuhnya, dan instrumen jantung yang mengelilinginya. Li Hongrui berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Melihat mereka masuk, jari-jarinya yang hanya memiliki satu tangan bergetar ringan dan bulu matanya berkedip. Jelas, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengutarakan. Melihat penampilannya, bahkan Su Zijin berpikir bahwa dia tidak akan sembuh, tetapi hatinya masih sedikit tidak tahan. Belum lagi Su Zongsu, begitu dia masuk, dia langsung duduk di samping tempat tidur dan memegang tangan. Su Zijin juga mengamati dan menemukan bahwa tangannya hanya gemetar, sepertinya dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan apapun. Akhirnya, dia merasa lega sejenak. Dokter juga akan melakukan tes dan mengajak mereka keluar.
Sekarang sudah malam keesokan harinya, hari sepanjang dan malam, Su Zongsu tidak makan atau tidur, dan dia bahkan tidak minum seteguk air. Su Zijin segera berkata, "Ayah, pulanglah dan istirahatlah dulu. Kau belum tidur seharian. Saya anak muda, dan saya bisa bertahan secara fisik. Ibu setidaknya sudah keluar dari bahaya sekarang. Anda juga sudah tua, jangan bertahan terlalu lama. Kau tak bisa bertahan. Apa yang harus kulakukan?" 2266 pergi atau tidak 15. Su Zongsu mengira putrinya benar-benar peduli dengan kondisi Li Hongrui dan tahu bagaimana memperhatikan dirinya sendiri. Dia sangat terharu mendengar ini. Dia mengangguk. "Kamu juga jangan lelah. Aku akan datang menggantikanmu besok pagi." "Ayah, jangan khawatir. Rumah sakit juga bisa menemani Ranjang. Saya berdiri di samping, dan saya pasti lebih teliti daripada para dokter dan perawat itu. Kamu harus istirahat dan makan dengan baik, dan keluargamu bergantung padamu." Su Zongsu menamparkan nepuk tangan putrinya lagi dan memberi perintah kepada dokter dan perawat sebelum pergi dengan enggan. Sebelum pergi, dia juga melihat putrinya pergi untuk menanyakan kondisi dokter Li Hongrui, menanyakan kemungkinan waktu pemulihan, dan khawatir setelah mengetahuinya. Dia mengira putrinya telah dewasa dan akhirnya memahami tanggung jawab dan keluarga. Setelah menelepon, dia menelepon Ni Zining. Meskipun dia membenci Ni Zining, dia juga tahu bahwa Ni Zining sangat penting bagi hati putrinya. Dengan dia menemani putrinya juga bisa lebih lega. Di sini, Su Zijin menanyakan kemungkinan pemulihan ibu dokter. Dia tahu jika dia bisa pulih dengan baik, dia malah khawatir. Ketika dia kembali ke bangsal, dia duduk di samping tempat tidur dan melihat Li Hongrui yang tidak bisa bergerak, matanya terus menatap dirinya sendiri, dan dia segera mengulurkan tangannya dan memegang tangan ibunya. "Bu, aku di sini." Petik 2. Dia mengucapkan beberapa kata, dan mata Li Hongrui berkedip. "Tidak ada yang perlu memikirkan di rumah. Ayah dan aku akan menanganinya." Tapi Li Hongrui sepertinya tidak mendapatkan kenyamanan, dan matanya terus berkedip. Sama, berjabat tangan, berciuman juga berusaha membuka mulut, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu dengan keras, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Su Zijin dengan ragu-ragu berkata, "Ibu, tenanglah, aku dan ayahku memiliki batasan dalam melakukan sesuatu. Urusan Gu Qingqing tidak akan melibatkan kita, dan kita akan melanjutkan rencana kita." Benar saja, begitu Gu Qingqing menyebutkan, mata Li Hongrui tidak lagi terlihat familiar dengannya, tapi sedikit terkejut, gugup, dan marah. Dengan mata ini, dia mengerti bahwa Li Hongrui pasti tahu segalanya. Sangat memalukan, dia masih ingin menjadi jaket kecil ibunya. "Ibu, istirahatlah dengan baik." Suara Su Zijin juga berubah menjadi dingin. Ia menarik kembali matanya dan meletakkannya di samping tempat tidurnya. Sebenarnya, dia sudah tahu alamat Gu Qingqing. Sebelumnya, dia terus menyembunyikannya dari ayahnya. Dia tidak ingin ayahnya tahu bahwa Gu Qingqing diam-diam menghubungi Wu Weimei dan yang lainnya. Tetapi sekarang Leng Xicheng menemaninya setiap hari, ia tidak tahu apakah ia sengaja mengatur orang lain. Jika ia melakukannya secara diam-diam, mungkin ia akan masuk ke perangkap Leng Xicheng. Tapi sekarang ibunya sudah tahu segalanya, maka dia harus menjalankan alur lebih awal. Setelah berhenti, dia memutuskan untuk keluar dan menelepon ayahnya. "Ayah, aku baru saja menerima berita dan mengetahui alamat Gu Qingqing. Lihat, apakah kita akan?" Su Zongsu ragu-ragu sejenak. "Sekarang kondisi mamamu, lebih baik tunggu dia membaik dulu." "Tapi ayah, petik 2 titik 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 titik. Aku akan menemanimu." Ia memang sedikit menyalahkan dirinya sendiri. Jika bukan karena masalah Gu Qingqing, ia marah pada istrinya, Li Hongrui tidak akan menjadi seperti ini. Petik 2 titik 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 titik. "Aku tahu." Su Zijin menutup telepon, tetapi dia menelepon bawahannya. Baru saja dia mengatakan, "Gu Zijin, Ni Zining datang." 2267 pergi atau tidak, 16. 1 Ni Zining datang. Ia segera menutup telepon dan mengganti wajahnya dengan ekspresi khawatir. "Zining, kenapa kamu ada di sini?" Ni Zining juga jujur dan langsung berkata, "Paman Su menelepon, ibuku memintaku untuk datang." Dia berhenti sejenak dan menambahkan, "Sang Xia mendengar bahwa aku mengalami kecelakaan mobil.
Kamu juga telah menjagaku di rumah sakit selama beberapa hari. Bibi Li juga melihatku tumbuh dewasa. Dia sakit, sudah seharusnya aku datang melihatnya. Terima kasih. Su Zijin tidak sopan, hatinya benar-benar sedikit kacau. Ni Zining melihat kejadian saat ini dan mengira dia benar-benar khawatir dengan kondisi ibunya. Bagaimanapun, ini adalah orang yang akan dia putuskan untuk menikah di masa depan. Sebelumnya dia sudah terlalu keras kepala, tapi dia masih harus menghiburnya. Petik 2. Jangan khawatir, Bibi Li, orang baik memiliki cara alami sendiri. Sekarang, stroke bukanlah hal yang baik. Selama Anda melakukan rehabilitasi dengan baik, Anda bisa. Su Zijin juga mengangguk, Ni Zining juga membawa buah dan suplemen, tapi sekarang Li Hongrui tidak bisa makan, jadi dia hanya bisa menyisihkan. Terdapat tempat tidur dan sofa di unit perawatan intensif. Di tengah malam, Su Zijin masih mencari waktu, mengaku keluar, bersembunyi sedikit lebih jauh dan memanggil bawahannya, meminta untuk menjaga situasi Gu Qingqing selama 24 jam. Laporkan segera setelah Anda memiliki kesempatan. Tetapi penjagaan tidak ada gunanya. Ia berpikir sejenak, Gu Qingqing sudah menjadi burung yang terkejut dan Leng Xicheng ada di dekatnya. Bahkan jika Gu Qingqing menemukan kesempatan untuknya, Gu Qingqing mungkin tidak akan mudah masuk ke dalam perangkap yang ia buat. Masih harus memikirkan cara lain. Dia masih berpikir. Ponselnya berkedip, ada panggilan tapi tidak tersambung. Itu adalah pengguna daftar hitam yang diatur oleh Su Zijin. Tidak perlu diusulkan, itu adalah panggilan dari Wei Mei atau Gu Qingsan. Meskipun Gu Qingqing tidak meminta pertanggungjawaban mereka karena operasi terakhir kali gagal, tentu saja tidak ada komisi yang akan diberikan kepada mereka. Mereka sama sekali tidak membutuhkan Su Zijin untuk melakukannya, dan mereka juga menjadi gila karena rentenir. Keduanya tidak punya uang, jadi tidak mungkin mencari Gu Qingqing, jadi hanya bisa mencari Su Zijin. Tapi Su Zijin sekarang memiliki banyak hal, terutama pengalaman hidupnya, dan dia paling takut berhubungan dengan mereka. Benar saja, tidak lama kemudian ada pesan lain di telepon. Tanpa pikir panjang, pasti itu dikirim oleh Wu Weimei. Su Zijin baru saja menutup telepon dengan marah, tiba-tiba teringat sesuatu dan menelepon lagi. Dia menelepon dari luar, dan Ni Zining di dalam juga bersiap untuk beristirahat. Dia baru saja berjalan untuk melihat Li Hongrui, dan tiba-tiba menemukan bahwa dia telah memintakan matanya. Ni Zining sedikit terkejut dan aneh. Dia juga bertanya, Bibi Li, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Li Hongrui tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa berkedip. Ni Zining berpikir sejenak. Apa yang ingin kamu katakan? Tulis saja di telapak tangan. Li Hongrui berkedip lagi, jadi Ni Zining duduk di samping tempat tidur dan mengulurkan tangan. Tangan Li Hongrui gemetar, bahkan jika jatuh ke telapak tangannya, dia tidak bisa merasakan apa-apa. Setelah cukup lama, dia sepertinya menggunakan seluruh tubuhnya untuk mulai menggerakkan jari-jarinya. Ni Zining merasa bahwa dia sepertinya sedang menulis sesuatu. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab. Petik 2. Li Hongrui berkedip. Setengah hari menulis satu kata lagi. Kali ini Ni Zining menebak dengan cepat. Petik 2. Apa dia sedang bertanya pada Su Zijin? Ni Zining belum bertanya, Li Hongrui menulis lagi untuk waktu yang lama. Kali ini, Ni Zining menebaknya lebih lama, tapi dia masih mengenalinya. Petik 2. 2268 pergi atau tidak 17. Dia hanya menulis satu kata, tapi Ni Zining secara refleks berkata. Qingqing. Li Hongrui berkedip mati-matian. Jelas dia ingin memahami bahwa tebakannya benar. Reaksi pertama Ni Zining adalah apa yang terjadi dengan kedua orang ini. Setelah diajak, hanya Gu Qingqing yang hilang terakhir kali. Ia ragu-ragu sejenak dan berkata, tidak ada bukti yang berhubungan dengan hilangnya Qingqing terakhir kali. Aku pikir mereka tidak akan ada konflik lagi di masa depan, karena Gu Qingqing akan pergi ke kota. Li Hongrui cemas, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa dan tidak bisa melakukannya. Dia hanya bisa menulis dalam waktu setengah hari. Petik 2. Bukan apa, Ni Zining agak bingung. Apa dia mengatakan tentang kasus terakhir, atau dia takut Su Zijin akan mencari masalah lagi? Takut dia akan menyinggung Leng Xicheng. Aku tidak tahu banyak tentang orang lain, tapi Qingqing aku tahu, dia bukan tipe orang yang suka membuat masalah. Dia sudah terbiasa ditindas dalam 10 tahun terakhir.
Selama Sang Xia tidak menyakiti orang yang paling dia sayangi, dia tidak akan berselisih dengannya. Meskipun niat asli Li Hongruyi adalah untuk mengenang pengalaman hidup Gu Qingqing, tetapi begitu mendengar ini, dia seharusnya sudah terbiasa diintimidasi oleh orang lain selama lebih dari 10 tahun. Wei Yai masih merasa sedikit asam di hatinya. Dia teringat sejenak, masih bersiap untuk menulis. Begitu jari-jarinya gemetar, pintu tiba-tiba terbuka. Su Zijin yang masuk. "Zining, apa yang kamu lakukan?" Suaranya agak dingin, seperti kabut dingin di luar. Kata-kata Li Hongruyi yang akan ditulis segera berhenti. Dia tahu itu Su Zijin, tetapi dengan kondisi fisiknya saat ini, dia bahkan tidak bisa cukup melihatnya dari samping. Ni Zining juga bereaksi dengan cepat dan menjawab, "Tidak apa-apa, ibumu sangat peduli padamu." Benar juga, dia masih peduli dengan dirinya sendiri dan Gu Qingqing. Su Zijin mengangguk. "Tentu saja, buku tidak peduli dengan siapa lagi yang bisa aku pedulikan. Jika bukan karena orang yang mengetahui cerita di dalamnya, dia tidak akan bisa mendengar apa yang ada di dalam kata-katanya." Malam sudah larut. Su Zijin membuka matanya di tempat tidur kecil. Ni Zining masih tertidur di sofa. Ia bangkit dan berjalan ke samping tempat tidur ibunya. Tadi dia memang hanya mendengar setengah, tidak mendengar bagian dari bibir Putri Qingqing. Hanya mendengar bagian kedua, dia benar-benar mengira ibunya yang menyuruh Ni Zining untuk membujuknya agar tidak bertabrakan dengan Gu Qingqing. Sejak kecil, ayah dan ibu selalu memanjakannya. Mendengar bahwa Li Hongruyi mengalami kesulitan melahirkan dan tidak bisa memiliki anak lagi, ia sangat mencintainya. Ketika dia masih kecil, apa yang dia inginkan, bahkan bulan di langit, orang tuanya akan pergi ke NASA untuk menanyakan apakah dia bisa membayar untuk perjalanan. Bahkan sekarang, setelah mengetahui latar belakangnya, dia juga meminta penyelidik untuk menyembunyikannya. Saat ini, Ni Zining tidak keberatan dengan Gu Qingqing. Li Hongruyi sangat baik, tetapi sangat memalukan, mengapa dia bukan ibu kandungnya. Betapa baiknya dia, kelak cintanya juga akan dibagikan kepada Gu Qingqing. Selain itu, jika dia mempublikasikan identitas Gu Qingqing, ayahnya juga bisa mengubah pikirannya. Perasaannya terhadap Ni Zining juga bisa segera runtuh, apalagi harta keluarga Su di masa depan mungkin tidak ada bagian darinya. Selain itu, tidak masalah jika kalah dari orang lain, tetapi Gu Qingqing yang paling dia benci. Dia berebut untuk seumur hidup. Awalnya dia mengira dirinya lebih baik darinya, tetapi dia tidak menyangka akan berubah. Bagaimana bisa dia rela? Alangkah baiknya jika tidak ada yang mengetahui rahasia ini. Memikirkan hal ini, matanya dingin, tangannya terulur, dan sasarannya adalah ventilator Li Hongruyi. 2269 pergi atau tidak 18. Apa yang kamu lakukan? Ni Zining bangkit dan tiba-tiba menemukan Su Zijin di depan tempat tidur Li Hongruyi. Cahaya bulan menjaga wajahnya. Meskipun Su Zijin tidak memiliki ekspresi, Ni Zining tiba-tiba bergidik. "Oh, tidak apa-apa. Aku tidak bisa tidur. Lihat kondisi ibuku." Dia berkata bahwa dia menutupi ibunya dengan hati-hati. Ni Zining tidak terlalu mengecewakannya, dia mengira dia benar-benar memaafkan ibunya. Tidak peduli betapa kasarnya dia masih sangat sayang pada ibunya. Dia naik dan berpikir sejenak, lalu menepuk pundaknya. "Tenanglah, Bibi Li pasti akan merasakan kasih sayang ibu dan putrimu. Pasti akan baik-baik saja." Su Zijin menyandarkan kepalanya di bahunya, suaranya bergetar. Aku takut sebelum ibuku pergi, aku tidak membiarkan melihat aku mengenakan mahar. Ibuku sangat menyayangiku. Dia hanya ingin aku bahagia." Ni Zining tidak bodoh, tentu saja dia tahu bahwa dia mendesak untuk menikah. Sekarang hubungan mereka telah bersama lagi, dan situasi di rumah telah membaik. Tidak ada yang perlu ditunda. Selain itu, kali terakhir dia mengucapkan selamat tinggal pada Gu Qingqing, dia mengatakan bahwa itu adalah hal terakhir yang dia inginkan. Di masa depan, hanya ada istri di kehidupannya, dan tidak akan ada orang lain lagi. Nah, ketika ibumu lebih baik, kita akan bersiap-siap untuk pernikahan. Kata-kata Ni Zining membuat wajah Su Zijin cerah. Sejak diperkenalkannya, tujuan utamanya adalah menikah dengan Ni Zining. Tanpa diduga, akhirnya tercapai. Apa yang kamu katakan itu benar. Ni Zining mengangguk, umur sekarangku juga sudah tidak muda lagi,
Dulu, aku tahu kamu tulus padaku dan juga sangat berbakti. Bahkan jika tidak ada Bibi Li, awalnya saya berencana menikah tahun ini. Kita tunggu sampai Tante Li sehat, kita akan mengadakan pernikahan. Menikahlah denganku dengan cantik, oke. Su Zijin tidak bisa mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Setelah Ni Zining kembali ke sofa untuk beristirahat, dia juga kembali ke tempat tidur pendamping di sebelahnya, menatap langit-langit, dan tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Bahkan jika tidak ada gangguan dari Ni Zining, dia mungkin tidak akan bisa melakukannya lagi. Bagaimanapun, Li Hongrui telah mencintainya selama lebih dari 20 tahun, dan tidak segera membuat adaptasi setelah mengetahui latar belakangnya, tetapi berharap untuk menutupinya. Meskipun mereka sedikit tertarik pada Gu Qingqing, reporter meminta mereka untuk tidak berselisih. Dia tidak bisa membunuh Li Hongrui, jadi dia hanya bisa menyerang Gu Qingqing. Jika Gu Qingqing mati, apa gunanya orang menyesalinya? Mereka hanya memiliki seorang putri. Saat memikirkan hal ini, dia berputar sepanjang malam dan akhirnya mengirim pesan di pagi hari. Kita harus segera menyelesaikan masalah Gu Qingqing. Pihak lain menerima berita tersebut dan juga berjuang untuk mendapatkan kesempatan. Namun, peluang itu tidak mudah diperjuangkan. Lagi pula, sekarang ada Leng Xicheng di samping Gu Qingqing. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di rumah Gu Qingqing. Sejak Gu Qingqing membuat 3 persyaratan hari itu, Leng Xicheng tidak ragu-ragu untuk menyetujuinya, hubungan antara keduanya akhirnya mereda. Meskipun Gu Qingqing masih berusaha untuk berulang kali mengingatkan Leng Xicheng dalam hidup bahwa mereka berdua belum menikah, bahkan tidak dianggap sebagai pacar, tetapi Leng Xicheng selalu memiliki cara untuk membiarkan dirinya masuk ke dalam hidupnya sedikit demi sedikit. Misalnya, pada hari pertama dia kembali, Leng Xicheng mengaku ke dalam ruangan tanpa mengucapkan kata pun. 2270 pergi atau tidak, 19. Gu Qingqing pasti merasa tidak senang dan segera bangun. Leng Xicheng, apa yang kamu lakukan? Wajah Leng Xicheng tampak tenggelam. Di luar terlalu dingin. Beberapa hari ini, baru saja berganti hari, tidak ada pemanas, dan sofa terlalu sempit. Aku bahkan tidak bisa menegakkan kakiku. Kalau begitu, kamu juga tidak bisa tidur denganku. Gu Qingqing segera berhenti. Jangan lupa 3 hal yang kamu janjikan padaku. Yang pertama adalah tidak boleh memelukku dan menciumku. Leng Xicheng tampak polos. Aku tidak melakukannya. Aku hanya berbaring di tempat tidurmu dan menyelimuti selimutmu. Aku tidak memelukmu dan tidak menciummu. Aku tidak peduli, turun. Gu Qingqing sangat marah. Atau kamu bisa mencariku dengan selimut yang lebih tebal dan tempat tidur lagi, aku akan turun. Bukankah ini lelucon? Gu Qingqing tinggal sendiri, mana ada 1 selimut lagi. Leng Xicheng melihatnya tidak menjawab, jadi ia dengan sengaja menurunkan matanya. Kalau begitu tidak ada cara lain, aku tidak bisa mati kedinginan di sini. Anda kesal, kami baru saja mengatakan semua syarat. Aku tidak akan menyentuhmu. Lagi pula, kau punya anak sekarang, dan aku tidak bisa melakukan apapun kata-katamu, bukan? Gu Qingqing sangat marah, Leng Xicheng bertanyakan matanya. Bagaimana kalau kamu pindah? Pindah ke rumah baru dengan 2 tempat tidur dan 2 selimut. Meskipun saat ini dia belum menemukan orang yang menatap mereka, dia selalu merasa tidak baik untuk tidak mengubah alamatnya. Aku tidak mau. Petik 2. Bagaimana jika orang di barat daya itu melihatmu sebelumnya? Memangnya kenapa kalau sudah berubah? Gu Qingqing tiba-tiba menoleh dan berkata dengan marah. Mereka juga bisa dipasang setelah mengganti satu dengan yang lain. Apa bedanya jika tidak diganti? Bahkan jika aku pergi ke Amerika, ada satu lagi Lucy perhatikan. Mengapa aku harus mengubah hidup aku sendiri karena hutang bunga persik yang aku buat untuk kamu? Aku tidak akan menggantinya. Leng Xicheng tidak punya pilihan selain menghubungi pengawal untuk mengawasi siang dan malam. Meskipun dia dipecat dari jabatannya, dia masih punya uang di tangannya. Dia menghubungi sekretaris Cheng untuk beberapa menghubungi pengawal yang dapat dihubungi dan menyewa rumah untuk berjaga di siang dan malam hari. Malam itu, dia dikeluarkan dari kamar dengan tidak diragukan lagi dan hanya bisa tidur di sofa di ruang tamu dengan selimut kecil. Tapi segera dia mendapat kesempatan. Setelah beberapa hari, ketika Gu Qingqing sedang berkemas di rumah, tiba-tiba ada beberapa napas yang menyakitkan. Leng Xi yang kebetulan berada di dapur, segera juga mendengar dan segera memindahkannya ke kamar tidur.
Benar saja, dia melihat satu tangan memegangi lemari dan tangan lainnya melindungi kedalaman. Tubuhnya bersandar di pintu lemari dengan wajah kesakitan. Ketika ambulans datang, dia terus memegang tangan Gu Qingqing dan menemaninya. Setelah menunggu di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa ada firasat sebelumnya, yang mengejutkan Leng Xicheng dan dirinya sendiri. Meskipun Gu Qingqing tidak ingin meninggalkan benda kecil ini sebelumnya, setelah ia memutuskan untuk tetap tinggal, sifat keibuannya tiba-tiba diaktifkan. Ia segera dengan gugup meminta dokter, harus menyelamatkan anakku. Wei baik-baik saja, cuplikan pengirimannya tepat waktu, dan situasi tidak terlalu serius. Sepatah kata pun dari dokter, akhirnya membuat mereka sedikit terhibur. Setelah melakukan tes kehamilan, ia baru keluar dari rumah sakit setelah observasi selama 1 hari. Sebelum keluar dari rumah sakit, Leng Xicheng masih punya rencana untuk meminta dokter berkata. Lalu, biarkan ayah anak itu menghabiskan lebih banyak makanan ringan untuk merawat ibunya di perkawinan. Takut bahaya lagi. Dengan kalimat ini, Leng Xicheng menuduh kamar Gu Qingqing kali ini, dan dia tidak keberatan lagi. Selanjutnya bab 2271 pergi atau tidak 20.